Baik, anak-anak, perkenalkan, Bapak Lukman Aditya Purnama, kalian bisa panggil Bapak Lukman atau Bapak Aditya. Dua-duanya sama. Kemudian alamat Bapak di Gria Bring Nasri, Blok B nomor 6, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Kemudian nomor HP atau WA Bapak yaitu 0882 3380 2257. Jika ingin bertanya-tanya atau ada suatu hal yang ingin disampaikan, bisa menghubungi Bapak melalui WA tersebut ya. Oke. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak lanjut? Belum ada Pak. Oke, siap. Selanjutnya Bapak juga ingin berkenalan dengan kalian ya. Karena kan Bapak belum tahu nih 11 MIPA siapa aja. Muka-mukanya gimana Bapak belum tahu. Jadi setelah ini Bapak akan memanggil nama kalian satu-satu, kemudian kalian bisa on kamera dan mengaktifkan mikrofon, kemudian memperkenalkan diri kalian ya. Cukup nama sama alamat juga nggak apa-apa. Oke. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Siap. Yang pertama ada Anastasia. Halo Anastasia. Apakah hadir? Halo Anastasia. Tidak ada ya. Kemudian Bapak lanjut, Anissa Puspita. Hadir, Pak. Mana ini mukanya? Boleh berkenalan, Mbak? Nama, alamat? Perkenalkan, saya Anissa Puspita Haryanti. Alamatnya Jalan Tawang Rasikusi 1. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada Arbitya. Halo Arbitya. Perkenalkan, nama saya Arbitya. Halo Arbitya. Hadir, Pak. Tidak ada ya. Kemudian Hadir, Ardila. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, siap. Boleh memperkenalkan dirinya? Hadir, Pak. Nama saya Ardila Zafira Putri, alamat rumahnya di Jalan Minto Dalan 3. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ardila. Kemudian selanjutnya ada Alfa Rafidia. Hadir, Pak. Halo Alfa. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Di mana? Nama saya Alfa Rafidia Setviano, alamatnya Halo. Wonogito Tengah 5. Suaranya emang kecil Pak. Mic-nya Pak ini kecil, Pak. Hadir nggak nih Alfa? Hadir, Alfa Pak. hadir Pak. Oh, Tapi hadir. mic-nya kecil, sama tadi Arbitya juga sudah hadir, tapi mic-nya kecil Pak. Oh gitu. Arbitya hadir, ada nih. Hadir, Mana Pak. nih Arbitya? Dengar nggak, Pak? Oh, iya, siap. Hadir. Arbitya boleh memperkenalkan dirinya, Arbitya. Perkenalkan, nama saya Arbitya Ismunda. Alamatnya di Jalan Cempol Rejo nomor 1. Oke, siap. Mbak Arbitya ya. Iya. Selanjutnya Alfa. Halo Alfa Rafidia, halo. Iya, Pak.
Aufa, Hadir, Pak. Bapak lanjut ada Asmi. Halo Asmi. Hadir, Pak. Asmi Vina, halo. Iya, halo, hadir. Hadir, Pak. Ya, silakan Mbak. Boleh perkenalan diri. Oh, iya. Maaf sebelumnya, saya tidak bisa menggunakan webcam kamera di laptop saya karena ada sedikit trouble, jadinya nggak bisa on webcam. Oh iya, Ya, ya sudah, makasih. nggak apa-apa. Boleh on mikrofon aja. Terima kasih, Pak. Boleh perkenalan diri. Ya, saya Azifina dari rumahnya Jalan Bukit Manyaran Permai di Gunung Pati. Terima kasih. Oke, siap. Kemudian Benedikta, halo. Permisi Pak, buat Benedikta hari ini tidak bisa hadir karena sedang mengurus kakeknya yang baru saja meninggal Pak. Oh gitu. Oke, baik, siap. Kemudian Dava. Halo Dava, Dava Faris. Hadir, Pak. Boleh memperkenalkan dirinya, Mas Dava. Nama saya Dava Faris Ramadan, rumahnya di Jalan Puspawarno 6A, Pak. Oke, siap. Selanjutnya Danang Ratno. Halo, Mas Danang. Halo, Danang. Tidak hadir ya, Mas Danang. Oke, Bapak lanjut ada Dinaya. Hadir, Halo, Pak. Dinaya. Oke, silakan Mbak. Perkenalkan diri. Saya Dinaya Alamat. Rumah saya di Permatapuri Ngalian. Oke, siap. Kemudian ada Dita Arianti. Halo Dita. Tidak hadir ya. Oke, selanjutnya Dimas Arya. Hadir, Pak. Oke, mana nih kameranya? Oke, boleh memperkenalkan dirinya Mas Dimas. Nama saya Dimas Arya Saputra, rumah Jalan Supadolo Tengah nomor 14. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian ada Dia Hajeng. Hadir, Pak. Halo Dia. Oke, boleh memperkenalkan dirinya Mbak. Nama saya Dia Ajeng Firastri. Alamatnya Jalan Sri Rezeki Dalam Raya nomor 22. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian ada Eunike apa Eunike? Eunike, Pak. Oh, Eunike. Ya. Silakan Mbak Eunike. Perkenalkan nama saya Eunike Ciana Cendal Santoso, biasa dipanggil Naya, rumah di Kalipancor RT 2 RW 3 nomor 1. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian Fadlan Fatar. Hadir, Pak. Mana nih? Kameranya. Ya, silakan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Fadlan Fatar Ramadan. Rumahnya di Permatapuri, Blok F4 nomor 3. Ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Fadlan. Kemudian Fatur Raffi. Bro, Fatur Raffi. Apakah hadir di ruang virtual ini? Halo Fatur. Tidak ada ya. Kemudian Bapak lanjut ada Ginasa Firly. Hadir, Pak. Oke, silakan Mbak. Perkenalkan nama saya Ginasa. Gimana? Benar, Pak. Kok mukanya itu? Ya, Pak. Enggak ada mukanya. Ngeblur. Benar ya, Pak. Ya udah.
Perkenalkan, nama saya Ginasa Purlijanata. Alamat saya jadi Jalan Rojo Berang 1, Manyara. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ginasa. Kemudian selanjutnya ada Immanuel. Halo, Immanuel. Ya, halo Pak. Oke. Mana nih kameranya Mas Manuel? Ini yang semalam WA Bapak ya? Oke. Boleh Iya, Pak. memperkenalkan diri Mas Immanuel? Iya, oh iya, perkenalkan nama saya ya Immanuel Front Balelang, alamat ada di Perumahan Geraha Permata Surya, Blok D nomor 5 sampai 6. Oke, siap. Terima kasih Mas Manuel. Kemudian selanjutnya ada Ipung Julanda. Halo Ipung. Saya Pak. Ya, silakan. Saya Ibu Yolanda, sama rumah di Taman Jumlah Salopo. Boleh diulangi suaranya? Lirih sekali. Nama saya Ibu Yolanda, alamat rumahnya di Taman Jumlah Salopo. Oke. Siap. Terima kasih. Kemudian Jevon. Halo Jevon. Dir, Pak. Oke, siap. Silakan Mas. Saya Jevon Maugra Ramadhani, alamat di Perumahan Pratama Green, Tungpane. Oke, siap. Terima kasih Mas Jevon. Kemudian Sama-sama. ada Mansakulat. Mansakulat Mawazinu. Dir, Pak. Silakan Mas. Saya Mansakulat Mawazinu, alamatnya ada di Puspawarno Selatan 1. Oke, siap. Namanya bagus nih, Mansakulat. Kemudian selanjutnya ada Manuela. Halo Manuela. Ya, Pak. Halo Manuela. Nama saya Manuela Arin, alamatnya di Indonesia Kamarsi. Oke, siap. Terima kasih Mbak Manuela. Kemudian selanjutnya Mega Selfie. Halo Mbak Mega. Iya Pak, nama saya Mega Selviana, alamatnya Jalan Rezeki dalam 2 Despler W3. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian ada Muhammad Nibras. Hadir, Pak. Oke, silakan Mas. Nama saya Muhammad Nibras Rahmai Mama. Alamat saya Jalan Karangsi Selatan 9, Ngalian, Semarang. Oke, siap. Terima kasih, Mas Nibras. Kemudian selanjutnya ada Nayudea. Perkenalkan, nama saya Nayudea Mustiko Pirarso, alamat di Jalan Menoreh 1, nomor 69A, Sampangan. Oke, siap. Terima kasih, Mas Nayudea. Sama-sama, Pak. Kemudian selanjutnya ada Niko Ardiansyah. Halo, Mas Niko. Hadir, Pak. Perkenalkan, nama saya Niko Ardiansyah, alamatnya Jalan Manalagi Barat, Kelurahan Tegurejo, Kecamatan Teguh, Kota Semarang, seberang Rumah Sakit Teguh, Pak. Oh itu ya, siap. Terima kasih Mas Niko. Kemudian ada Octavia Dwi. Hadir, halo, Pak. Octavia. Hadir, Pak. Ya, silakan Mbak Octavia. Perkenalkan, nama saya Octavia Dwi Aryani, alamat saya di Puspanjolo Dalam 9. Oke, siap. Mukanya nggak kelihatan nih Mbak Octavia. Kemudian selanjutnya ada Putu Liana. Halo, Putu Liana. Iya, Pak. Orang Bali ya? Iya. Oh iya benar, orang Bali. Iya. Oke, siap. Silakan Mbak, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Liana Karisa Chandra, alamatnya Jalan Candi Mutiara Timur, Pasadena. Oke, siap. Orang Bali sampai Semarang ya. Kemudian ada Riko Andriawan. Halo Riko. Hadir, Pak. Ya, silakan Mas Riko. Perkenalkan, nama saya Riko Adriawan, alamat di Kalibanteng, Kulon, Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Riko. Kemudian ada Sabrina Najwa.
Perkenalkan, nama Sabrina. saya Sabrina Najwa, alamat saya di Perum Greenwood, Semarang. Mana nih mukanya Mbak Sabrina? Tidak kelihatan. Oke, siap. Kemudian ada Sagita Tiara. Halo, Sagita. Iya, Pak. Ya, silakan Mbak Sagita. Perkenalkan, nama saya Sagita Tiara Dewi, alamatnya Puspawarno Selatan 2. Oke, siap. Terima kasih Mbak Sagita. Kemudian Stephanie Grace. Halo. Iya, Pak. Halo Mbak Stephanie. Nama saya Stephanie Grisela, rumah saya di Mijen Permai. Oke, siap. Terima kasih Mbak Stephanie. Kemudian ada Tirza Nadia. Halo. Iya, Pak. Ya, silakan Mbak Perkenalkan, nama Tirza. saya Tirza Nadia Wibowo, rumahnya di Jalan Karosa Selatan Raya, Kalian. Oke, siap. Terima kasih Mbak Tirza Nadia. Kemudian ada Tria Finisa. Halo Tria. Perkenalkan, nama saya Tria Finisya, dipanggil Tria. Alamat rumah dari Jalan Candi, Prambanan Timur Raya, Kecamatan Ngalian juga. Oke, siap. Terima kasih Mbak Tria. Kemudian terakhir ada Vincentia Lambda. Halo Nama Vincentia. saya hadir, Pak. Perkenalkan, nama saya Vincentia Lambda. Alamat rumah saya di Permatapura. Oke. Siap. Terima kasih Mbak Vincentia. Udah ya. Sudah Bapak panggil semua ya, anak-anak. Sudah, Pak. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan sedikit materi ya. Bapak akan menyampaikan sedikit materi mengenai texture pen. Sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu pada anak-anak MIPA 1. Ada yang tahu nggak nih texture pen itu apa? Texture pen itu teks yang merupakan salah satu dari karya sastra yang menyampaikan peristiwa atau kejadian dengan singkat dan padat. Ya, betul sekali. Ini tadi siapa yang menjawab? Saya Pak Tirza. Mbak Tirza. Oke, siap. Ya, yang disampaikan Mbak Tirza betul sekali. Ada yang lain? Ada teman lain yang ingin berpendapat? Silakan. Apa itu cerpen? Saya, Pak. Ya, siapa nih? Eunike Cienaya, Pak. Cerita pendek merupakan jenis karya sastra yang berbentuk prosa yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Cerpen biasanya mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang ada masalahnya, Pak. Terima kasih. Iya, siap. Yang disampaikan Mbak Eunike ya? Iya, Pak. Betul. Biasanya dipanggil Naya, tidak apa-apa, Pak. Oh iya, Naya ya. Oke. Yang disampaikan Mbak Naya betul. Ya. Jadi teks cerpen ini. Teks cerpen. Apa itu cerpen? Nah, cerpen adalah karya sastra yang dapat dibaca hanya dengan sekali duduk. Hanya memiliki satu konflik. Panjang cerita berkisar 500 hingga 5.000 kata. Jadi, cerpen ini bisa dibaca hanya dengan waktu yang tidak membutuhkan waktu yang cukup lama ya, anak-anak. Jadi, tidak seperti cerpen yang membutuhkan waktu berhari-hari, mungkin juga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Jadi bisa dibacanya dengan sekali duduk dan hanya memiliki satu konflik. Panjang cerita pun juga berkisar 500 hingga 5.000 kata. Seperti itu. Kemudian, nah, nih ada unsur pembentuk cerpen.
Unsur pembentuk cerpen ini ada dua ya, anak-anak. Yang pertama ada unsur intrinsik, kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini apa aja sih? Nah, unsur intrinsik ini yaitu unsur yang ada di dalam cerpen. Misalnya seperti yang pertama ada tema, kemudian yang kedua ada penokohan, kemudian ada latar, kemudian ada alur, kemudian ada sudut pandang, kemudian ada gaya bahasa dan amanat. Kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini unsur yang ada di luar cerpen. Jadi seperti kehidupan pengarang atau bagaimana kondisi saat cerpen tersebut diciptakan atau ditulis oleh pengarang. Seperti itu. Selanjutnya ada ciri-ciri teks cerpen. Nah, ciri teks cerpen yang pertama yaitu bentuk tulisan singkat dan padat. Kemudian tulisan kurang dari 10.000 kata. Kemudian ada sumber cerita dari kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman pribadi maupun orang lain. Jadi cerpen ini bisa ditulis oleh siapa saja ya, anak-anak. Jadi misal kalian punya pengalaman pribadi atau pengalaman keseharian yang mungkin berkesan, bisa tuh kalian tulis dan menjadi sebuah cerita pendek. Kemudian selanjutnya kita masuk ke unsur intrinsik. Seperti tadi yang Bapak bilang, unsur intrinsik yang pertama ada tema. Nah, tema ini yaitu ide pokok yang terdapat dalam cerpen. Jadi sebuah cerita pendek cerpen pasti memiliki tema ya. Misalnya ada tema tentang percintaan, kemudian ada tentang pendidikan, atau tema tentang kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada penokohan. Nah, penokohan ini yaitu cara pengarang menggambarkan karakter tokoh dalam cerita. Nah, cara yang pertama yaitu ada analitik. Analitik yaitu pengarang menggambarkan langsung. Jadi maksudnya pengarang menggambarkan langsung ini langsung pada narasinya ya teman-teman. Narasi cerpen atau teksnya. Kemudian yang kedua ada dramatik, yaitu pengarang menggambarkan melalui dialog dan peristiwa. Jadi menggambarkan melalui percakapan atau dialog, kemudian dan ada peristiwanya juga. Kemudian yang terakhir ada campuran, yaitu campuran pengarang menggambarkan antara analitik dan dramatik. Oke, selanjutnya ada alur. Nah, alur ini yaitu urutan terjadinya peristiwa dalam cerpen. Ada 3 alur ya teman-teman. Yang pertama ada alur maju, kemudian ada alur mundur, kemudian ada alur campuran atau alur maju mundur. Kemudian selanjutnya ada latar. Nah, latar ini yaitu tempat, waktu, dan suasana berlangsungnya dalam cerpen. Jadi setiap cerpen pasti mempunyai latar ya anak-anak. Jadi semisal tempatnya itu di mana, semisal di rumah atau di rumah sakit atau di pasar atau di mall dan lain sebagainya. Kemudian waktu juga misalnya pagi hari atau malam hari. Kemudian suasana bisa suasana yang menyedihkan atau yang bahagia atau yang menegangkan seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Anak-anak? Halo? Masih menyimak ya? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, siapa ini? Yunika. Tadi kan ada 3 pembagian ya, analitik, dramatik, sama campuran ya Pak. Nah, kalau yang analitik itu biasanya pakai dialog atau cuma kayak penggambaran suasana aja? Oke, siap. Terima kasih Pak. Gini ya Mbak Eunika. Jadi kalau yang analitik itu langsung pada narasinya. Jadi langsung pada teksnya, tidak melalui dialog
atau peristiwa. Kalau dialog dan peristiwa itu dramatik. Jadi pengarang langsung menggambarkannya pada narasinya seperti itu. Gimana Mbak Eunika? Bisa dipahami ya? Jadi isi cerpennya tuh cuma narasi, berarti nggak ada dialog sama sekali kan Pak? Kalau Iya. analitik. Iya. Oh ya, terima kasih Pak. Iya. Ya, siap. Terima kasih kembali Mbak Eunika. Kemudian teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak lanjut ya. Sampai latar ya, tadi anak-anak. Halo? Iya, Pak. Oke. Masih semangat ya. Jangan ditinggal tidur loh ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini yaitu penggunaan bahasa oleh penulis atau pengarang untuk menimbulkan konotasi tertentu dan meyakinkan atau mempengaruhi pembaca. Jadi, gaya bahasa ini ada bisa menggunakan majas seperti metafora atau alegori atau personifikasi atau hiperbola dan lainnya. Kemudian ada ungkapan atau idiom. Kemudian ada peribahasa. Jadi sebetulnya tidak semua cerpen memiliki gaya bahasa. Tergantung pengarangnya. Tidak harus dan tidak wajib. Seperti itu. Anak-anak. Kemudian selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Nah, jadi sudut pandang ini seperti contoh ada sudut pandang orang pertama, yaitu biasanya di dalam cerpen itu menggunakan aku, saya, kita, seperti itu. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga, biasanya dalam cerpen tersebut sering menggunakan nama-nama tokoh, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada amanat. Nah, amanat ini yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita. Teman-teman sudah paham ya pasti amanat ini. Kemudian nih kita masuk di unsur yang kedua, unsur pembangun cerpen yang kedua. Kan tadi unsur pembangun cerpen yang pertama, unsur intrinsik udah semua. Jadi kita masuk ke unsur pembangun cerpen yang kedua, yaitu ada unsur ekstrinsik. Nah, apa sih unsur ekstrinsik ini? Sebetulnya unsur ekstrinsik ini juga tidak kalah penting dengan unsur intrinsik ya, anak-anak. Jadi malah justru ini unsur yang bisa dikatakan unsur yang mempengaruhi cerpen diciptakan, seperti itu. Kemudian yang pertama ada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada latar belakang kehidupan pengarang. Jadi seperti apa latar belakang kehidupan pengarang atau penulis cerpen tersebut? Bagaimana kehidupannya? Pasti mempengaruhi cerpen yang diciptakan. Kemudian yang kedua ada latar belakang masyarakat atau di dalam lingkungan masyarakat tempat pengarang. Jadi lingkungan masyarakat tempat tinggal pengarang ini juga mempengaruhi cerpen tersebut diciptakan atau ditulis ya, anak-anak. Begitu. Kemudian kita masuk yang selanjutnya ada struktur dalam cerpen. Nah, yang pertama, struktur dalam cerpen yaitu ada orientasi. Orientasi yaitu pengenalan tokoh. Kemudian yang kedua ada komplikasi. Komplikasi yaitu peristiwa awal timbulnya konflik. Kemudian ada menuju konflik, yaitu peningkatan perhatian suatu cerita. Kemudian ada puncak konflik, yaitu bagian paling mendebarkan. Kemudian ada resolusi, yaitu penyelesaian konflik. Kemudian ada ending, yaitu berisi nasib yang dialami tokoh. Kemudian ada koda, yaitu nilai-nilai yang dapat diambil. Begitu. Kemudian Bapak lanjut. Ada nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, nilai dalam sebuah cerpen pasti memiliki nilai-nilai kehidupan ya, teman-teman. Jadi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, misalnya yang pertama ada nilai moral,
yaitu berkaitan dengan akhlak atau etika. Kemudian yang kedua ada nilai budaya, yaitu tradisi, kebiasaan, dan adat. Kemudian ada nilai agama, yaitu kereligiusan atau ketuhanan. Kemudian ada nilai sosial, yaitu kehidupan masyarakat, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya teman-teman. Ada nilai pendidikan, kemudian ada nilai kemanusiaan juga, dan lain sebagainya. Oke, Bapak lanjut. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks cerpen. Nah, kaidah kebahasaan teks cerpen. Yang pertama ada majas. Nah, majas ini yaitu bahasa berkias atau bahasa kiasan. Kemudian yang kedua ada peribahasa. Nah, peribahasa ini yaitu kalimat yang maknanya mengungkapkan maksud tertentu. Kemudian ada ungkapan atau idiom, yaitu gabungan kata yang membentuk arti baru yang tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo, masih stay di tempat ya? Iya, siapa nih? Tirza. Iya, dengan siapa? Halo? Tirza, Kak. Suaranya kurang begitu jelas. Tirza. Oh, Tirza. Ya, silakan Mbak Tirza. Mau tanya, koda itu kan nilai-nilai yang dapat diambil. Nah, biasanya itu dalam cerpen pasti ada kodenya dan pasti tersurat atau enggak ya, Pak? Oke, siap. Nah, pertanyaan bagus nih. Mungkin ada temannya lain yang ingin berpendapat atau ingin ada yang tahu jawaban dari pertanyaan Mbak Tirza. Bapak persilahkan. Temannya lain. Kalau menurut saya koda Ini mungkin siapa nih? Mbak siapa? Eunike. Naya, Pak. Oh, ya, Naya, siap. Eunike. Iya, Mbak Kalau Naya. menurut Siap. saya di setiap cerpen itu pasti ada kodanya karena bisa dilihat dalam struktur cerpen itu kan ada konflik-konflik ya Pak. Terus ada penyelesaian konflik. Nah, pasti kan setelah kita mendapatkan suatu masalah lalu kita bisa menyelesaikan masalah tersebut kan kita pasti bisa mengambil hikmahnya yang ada di masalah itu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, siap. Jawabannya bagus sekali ya. Ya, yang disampaikan Mbak Naya betul sekali. Jadi setiap cerpen Mbak yang tanya Mbak Tirza ya. Setiap cerpen pasti memiliki nilai-nilai yang dapat diambil, entah itu secara tersirat maupun tersurat. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Naya tadi, melalui konflik, kemudian penyelesaiannya, kemudian dilihat dari cara menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Begitu Mbak Tirza. Halo Mbak Tirza. Bisa Iya, dipahami? Pak. Bisa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Naya. siap. Sama-sama Mbak Tirza. Oke, Tirza. Terima kasih kembali. Ya, Mbak Naya ya. Mbak Naya nih yang aktif terus dari tadi nih. Teman-temannya lain, boleh dong aktif seperti Mbak Naya. Gak usah malu-malu. Yuk teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Ayo aktif yuk, seperti Mbak Naya nih. Tidak ada, Pak. Semangat. Bapak suka nih sama murid yang semangat seperti Mbak Naya. Walaupun belajar dari rumah tetap semangat ya, teman-teman. Udah kangen sekolah belum? Apa betah sekolah online? Pusing sekolah online. Oh, pusing ya. Lebih enak offline ya? Iya, Pak. Soalnya kalau offline kan kalau mau tanya gurunya bisa langsung gitu. Kalau online kan nyendet-nyendet sinyal, Pak. Oh iya. Iya, emang kendala utamanya sinyal ya.
Kalau tidak ada sinyal ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Ayo teman lain ada yang ditanyakan atau enggak? Selain Mbak Naya tadi yang aktif sama Mbak Tirzan. Mungkin yang Mbak Putu ada yang tanyakan yang dari Bali tadi? Sudah paham ya? Halo? Temannya lain boleh, ayo bertanya. Tidak ada, Pak. Ada Mbak Anissa, ada Arbitya, ada Ardila, Asmi, Dava, Denaya, Dimas, Ki Hajeng, Fadlan, Inasa, Immanuel, Ipung, Jevon, Sakulat, Manuela, Mega, Nibras, Nayudea, Niko, Octavia, Iko, Sabrina, Sagita, Tria, Vincentia, Stefani. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini juga sudah pukul 9.31 ya. Selesai jam berapa, teman-teman? 9.30 ya, kalau tidak salah. Iya, Pak, 9.30. Ini udah lebih 1 menit. Oke, kalau tidak ingin tanyakan, Bapak ingin memberikan tugas, nanti Bapak akan share di grup WA kelas 11 MIPA 1 ya. Nanti kalian tugasnya itu berupa menganalisis unsur intrinsik dari cerpen yang Bapak berikan, kemudian nanti hasil jawabannya kalian tulis tangan, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA Bapak. Begitu. Bisa dipahami? Anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Deadline kapan ya, Pak? Gimana? Deadline. Tenggat waktu. Oh iya. Deadline-nya H-1 sebelum pembelajaran. Jadi hari Rabu ya. Rabu depan. Gitu. Oke, Pak. Ya, bisa dipahami ya, anak-anak? Bisa, Pak. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Sebelum Bapak akhiri perjumpaan kita di ruang virtual ini? Mungkin sudah cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada tutur kata Bapak yang kurang atau keliru, Bapak mohon maaf. Sekian dan terima kasih Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak MIPA 1. Terima kasih kembali, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak.